warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, nama saya Fikriah Wardayani dari kelas IPA 003, guru IPA di SMP Negeri 1 Lokop, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur, sekaligus mahasiswa Universitas Negeri Malang. Dengan nomor induk mahasiswa 233129714574. Pada hari ini, tanggal 6 Maret tahun 2024, melaksanakan ujian uji kinerja di SMP Negeri 1 Lokop, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur, mengambil materi sistem pencernaan pada manusia kelas 8 menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dengan pendekatan saintifik dan tipek. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Baca ke depan. Gerak. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, semua sehat ya. Baiklah, sebelum kita mulai belajar hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Doa dimulai. Tadi pagi petugas PPK-nya sudah melaksanakan kewajibannya. Sampah-sampah yang ada di tadi coba diperiksakan, masih ada? Ada tuh, sudah ada ya. Ibu lihat juga laki-lakinya sudah rapi ya, bajunya udah di dalam ya, udah. Sekarang ibu absen dulu ya. Anissa Mariam, Hadir, Bu. Jumeida Rahma, Hadir, Bu. Kamala Sari, Hadir, Bu. Kasima, Hadir, Bu. Khairul Nisa, Majuki, Melda Safitri, nggak ada kabar ya. Rafais, Rahman Rafiq, Safriyansyah, Sena, Siti Mulyana, Zulkifli, Kaisa, Hafizah, Nur Fadila, Asmaul Husna. Ada cuma satu orang ya yang tidak ada kabar ya. Baiklah ya. Pada proses pembelajaran hari ini perlu kalian ketahui ya, bahwa dalam mengikuti proses pembelajaran nanti kalian itu harus bersungguh-sungguh ya, mulai dari awal proses pembelajaran sampai dengan akhir pembelajarannya nanti ya. Nah, nanti di setiap kegiatannya akan Ibu berikan penilaiannya ya. Yang pertama ada penilaian pengetahuan yang akan Ibu ambil nanti dari pretest atau
kejujurannya, disiplinnya, keaktifan kalian, terus kekompakan kalian ya. Nah, untuk kali ini ya atau untuk hari ini pembelajarannya yaitu dengan diskusi kelompok. Oleh karena itu, Ibu akan membagikan kalian ke dalam 4 kelompok. Nah, silakan ditentukan kelompoknya yang menjadi baik. Silakan kelompok 1. Sudah. Nah, ya. Langsung dijawab ya. Nah, berakhir ya. Sudah? Sudah ya? Kalau sudah, HP-nya disimpan lagi, perhatikan lagi Ibu. Nah, sudah. Tujuan pembelajaran hari ini apa? Siapa yang mau bacakan pembelajaran hari ini? Nah, siapa? Tujuan pembelajaran 1 melalui video pembelajaran dan studi ilustrasi peserta didik dapat mengidentifikasi organ-organ pencernaan manusia dengan teliti. 2. Setelah berdiskusi kelompok, peserta
kelompok, peserta didik dapat menganalisis terkaitan struktur organ pencernaan manusia dan fungsinya dengan tepat. Yang keempat, melalui pengamatan dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan hasil penyelidikannya, proses pencernaan, reaksi dan kimiawi, mekanis dan kimiawi. Ya, tujuan pembelajaran hari ini itu ada empat. Nah, ayo coba perhatikan gambar yang ada di depan. Ini gambar ini menunjukkan gambar apa? Coba diamati. Makan. Terus apa lagi yang bisa kalian lihat itu? Lagi makan, ya kan? Lagi makan. Nah, kemana makanan itu? Masuk ke mulut. Terus setelah dari mulut, kemana lagi? Bagaimana urutannya? Nah, silakan dirumuskan. Nanti semua itu ya akan terjawab setelah kalian mengamati video yang ada di link LKPD-nya ya. Nah, sebelum kalian mengerjakan itu, perhatikan lagi ke depan. Nah, ini ada link LKPD-nya dan bahan ajarnya. Silakan di-scan lagi ya. Nah, sambil kalian scan, Ibu bagikan untuk kalian mengisinya yang udah Ibu print. Oh, jangan pertama Ibu ya, bentar ya. Nah, silakan di-scan link LKPD-nya sama bahan ajarnya. Sambil kalian scan, Ibu bagikan untuk kalian isi. Ya. Nanti jika yang kurang jelas nanti boleh ditanyakan. Bahan ajar sama LKPD-nya. Sudah di-scan semua? Sama bahan ajarnya. Nah, kalau sudah, ya mana LKPD-nya? Nah, ini bahan ajarnya. Nah, coba perhatikan Ibu, ya. Ini coba perhatikan Ibu ya. Nanti diamati lagi, boleh nanti dicari lagi bahannya di situ. Nanti di LKPD ini yang sudah Ibu bagikan tadi
dibuang dulu, nanti baru kita lanjutkan yang di bawahnya ada videonya juga. Sudah? Nah, sudah, silakan kalian tonton videonya. Silakan diamati, kalau misalnya kawannya nggak punya paket boleh silakan ngomong sama kawannya. Ya, silakan. Sudah dapat semua ya? Sudah ditonton semua? Boleh cari, misalnya jawabannya nggak ada kurang di bahan ajar, boleh kalian cari pakai internetnya ya. Boleh dimanfaatkan HP-nya hari ini. Iya. Kalau misalnya diamati lagi ini kan, ini pencernaan mekanis dagingnya ini dalam tubuh kan. Bisa dari sini. Oh ya, bisa juga kalau yang dari sini yang dari bahan ajar diambil boleh. Tidak mulai pinter kan, jangan pakai HP-nya ya. Oh boleh, kalau udah siap diperlihatkan dulu, silakan. Bagi yang sudah siap kegiatan satunya, boleh dilanjutkan ke kegiatan 2. Ambilkan nasinya, ya. Nasi putih, silakan. Baca bismillah ya. Yang nasi putih nanti rasanya apa? 5. Itu bagaimana ceritanya? Hitungnya selama 5 detik. Ya, hitungnya selama 5 detik. Lihat jamnya, coba. Kita buktikan, betul enggak? Ini Jura yang makan, nanti ya, channel yang makan hasilnya. Siapa yang mencari jawabannya? Ya, sama-sama kerja ya. Aplikasinya, terus Siti lihat waktunya. Perintahnya gimana di AKPD? Ya, hitungnya selama 5 detik. Coba dirasa yang selama 5 detik itu ya. Terus dicatat hasilnya. Ya, terus nanti diambil lagi ditunggunya yang 3 menit. Nah, yang kedua, suap yang kedua ditunggu 30 detik. Nah, coba lihat perbedaan rasa nasi ya. Gimana? Sudah siap semua? Sudah. Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah,
Nah, silakan ya diaturkan semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, Ya, silakan. yaitu tentang organ pencernaan dan proses pencernaan. Silakan dibacakan hasilnya. Makanan bernutrisi yang kita makan masuk ke dalam tubuh melalui proses pengolahan di dalam sistem pencernaan. Ada banyak organ pencernaan yang terlibat dalam sistem pencernaan manusia. Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Makanan yang kita makan perlu dikunyah dengan benar serta menjaga kebersihan makanan agar terhindar dari penyakit dan memaksimalkan penyerapan nutrisi. Berdasarkan hal tersebut, apa yang terjadi pada organ pencernaan tersebut saat ada makanan yang masuk ke tubuh? 1. Berdasarkan wacana yang kalian baca, tuliskan rumusan masalahnya. Bagaimana proses terjadi pencernaan dan bagaimana urutan makanan dicerna oleh organ-organ pencernaan menjadi nutrisi, dari mulai makanan masuk mulut sampai terjadi pembuangan lewat anus. Bagaimana fungsi dari masing-masing organ pencernaan dan adakah organ lainnya yang membantu dalam proses pencernaan? Dalam sistem pencernaan manusia terdapat banyak organ yang terlibat mulai dari mulut sampai terjadi pembuangan lewat anus. Dalam proses pencernaan tersebut terjadi dua macam tipe pencernaan, yaitu pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Adapun organ-organ pencernaan adalah mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan untuk dicerna secara mekanik dan kimiawi. Tempat air ludah yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Kerongkongan berfungsi sebagai berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong melurus ke dalam lambung. Gerakan otot kerongkongan ini disebut gerakan peristaltik. Lambung berfungsi sebagai tempat terjadinya pencernaan mekanis dan kimiawi. Usus halus berfungsi sebagai tempat terjadinya pencernaan kimiawi dan sebagai tempat penyerapan zat-zat makanan. Dan ada juga usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Rektum dan anus berfungsi. Rektum merupakan tempat penampungan sementara sisa-sisa proses pencernaan yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh lewat anus. Hati berfungsi sebagai penghasil getah empedu yang disimpan oleh keuntungan empedu. Pankreas penghasil getah. Pankreas yang berisi enzim inulis. Dan ada pula nasi yang dikunyah selama 5 detik, kasar atau masih berbentuk nasi lunak, rasanya hambar atau tidak terasa. Nasi yang dikunyah selama 30 detik, halus atau lembut, lunak, rasanya manis.
maltose, memecah protein menjadi peptida. Nama organ di bawah pada alur proses pencernaan makanan manusia pada diagram berikut adalah mulut, kerongkongan, lambung, rektum, usus besar, usus halus. Organ pencernaan mekanik pertama, mulut atau rongga mulut, kedua, kerongkongan atau esofagus, ketiga, lambung. Organ pencernaan kimiawi pertama, mulut atau rongga mulut, kedua, lambung, tiga, usus halus, empat, hati, dan kelima, pankreas. Gimana? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Nah, silakan. Dari kelompok satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaan saya adalah, jelaskan apa saja organ-organ yang menghasilkan enzim dan beserta fungsi. Organ-organ enzim ya. Silakan. Ada ya, tadi? Organ atau jaringan penghasilan enzim, kelenjar saliva, kelenjar getah lambung, kelenjar usus halus, amilase, tripse, getah empedu. Nama fungsinya ya. Kelenjar saliva, Fungsinya dibaca. atau amilu menjadi maltose. Kelenjar getah lambung memecah protein menjadi peptida. Kelenjar usus halus berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Laktase berfungsi mengubah laktosa menjadi laktosa dan gula. Lipase berfungsi mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase memecahkan amilu menjadi maltose. Tripsin berfungsi mencerna protein menjadi polipeptida. Getah empedu berfungsi memproduksikan lemak yakni membuat lemak agar larut dalam air. Gimana? Kelompok satu sudah jelas? Jelas. Ya, ya. Silakan. Bu, Ada pertanyaan lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 2. Faktor apa saja yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan? Nah, faktor apa saja yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan? Silakan dicari, ada nggak jawabannya? Gimana? Kelompok 1 mau membantu menjawabkan punya kelompok 2. Nah, pertanyaannya disuruh ulang. Silakan, boleh dibantu sama kelompok yang lain. Nah, pertanyaannya ulang. Kemudian dibantu sama kelompok 1. Kelompok 2. Faktor apa saja yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan? Nah, faktor apa saja yang dapat Gangguan pada sistem pencernaan. Nah, boleh, silakan. Silakan. Gimana?
Siapa yang mau menyimpulkan? Oh, ya, boleh silakan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah organ pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, besar, dan anus. Ya. Terdapat organ tambahan sebagai kelenjar pencernaan. Proses pencernaan terjadi dari duniawi dan vegetarian. Ya, organ pencernaan itu terdiri Dua. dari mulut. Semuanya merupakan organ pencernaan. Kalau ingat ya, pencernaan pada manusia ya. Terus terdapat organ tambahan sebagai kelenjar pencernaan ya. Proses pencernaan terjadi secara kimiawi dan mekanik. Nah, sekarang saatnya apa? Nah, coba kita lihat berubah nggak nilai dari tes ke testnya. Silakan di scan